Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang pertemukan kita di pagi hari ini. Rabb yang berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang dan juga nikmat kesehatan. Dan Rabb yang masih berikan kita kesempatan untuk terus mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Dan Rabb yang masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berthalabul ilm. Karena pada hakikatnya thalabul ilm fardhun 'alal kulli muslim, adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada kita selaku seorang muslim. Wabil khusus apa yang harus kita cari dalam menuntut ilmu, pertama adalah ilmu yang terkait dengan dinul Islam. Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang terkait dengan dinul Islam ini fardhu ain sifatnya. Tapi ilmu-ilmu yang lain sifatnya dunia maka fardhu kifayah. Salam dan salam mari kita limpahkan pada putuasana kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa pada kita semuanya, untuk kita semuanya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang di pagi harinya. Berkahilah umatku di pagi hari. Di orang-orang yang bangun untuk salat subuh, Rasulullah doakan untuk mendapatkan keberkahan. Dan berkah adalah ziyadatun ni'mah. Sudah dapat nikmat kita, sehat, masih hidup, gitu ya, diberi makan, diberi minum, maka keberkahan menambah nilai. Kemudian Rasulullah juga memotivasi kita untuk senantiasa menghidupkan subuh berjamaah. Kata Rasulullah, orang yang subuh berjamaah bahwa fi dhimmatillah, dia senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasul dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pada kita semuanya, umat beliau yang kita berdoa dan senantiasa berdoa agar kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan coba mengulas terkait dengan pilar-pilar atau bagaimana Rasulullah membangun negara Madinah. Ada satu kitab sirah yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama besar. Dan beliau menuliskan pengalamannya terkait dengan urgensi kita mempelajari sejarah tarikh Islam pada umumnya atau sirah khususnya. Di satu ketika Khatib Al-Baghdadi itu tinggal di Madinah. Tak lama ada orang-orang Yahudi datang menghadap ke gubernur Madinah. Mereka membawa sepucuk surat yang katanya mereka baru temukan. Oh, ini ada surat, saya baru temukan.
Dan surat ini menyatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya jizyah bagi kamu. Tidak ada jizyah bagi kamu. Seperti kita ketahui, jizyah itu dibayarkan oleh orang-orang kafir yang berada di dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam. Kalau mereka ingin dilindungi, maka membayar jizyah. Maka jika orang-orang kafir itu diperangi, maka pemimpinnya pun dari kalangan Muslim harus membelanya. Tidak ada jizyah bagi kami, karena dahulu ini suratnya. Yang menulis surat, adalah Amr bin As. Saksinya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia. Dan ini surat itu ditulis setelah Khaybar. Itu bingung gubernur pada saat itu. Umar pada saat itu bingung. Maka dipanggillah seorang ulama tadi, yaitu Khatib al-Baghdadi, yang menceritakan kisah ini. Maka Khatib al-Baghdadi membaca surat tadi dan mengatakan ini dusta. Ini dusta. Kenapa? Satu, kalau surat ini ditulis saat Khaybar, maka Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal syahid saat perang Khandaq. Bagaimana mungkin ada orang yang menulis saat Khaybar dan dia sudah meninggal? Dia. Dan kalaupun dia menjadi saksi, tidak mungkin hadir. Amr bin As dia meninggal, dia hadir waktu Mekah. Maka ini adalah kedustaan. Dan jizyah itu nanti adanya, bukan saat Khaybar. Di sinilah pentingnya kita mempelajari sirah, agar kita tidak mudah terombang-ambing. Yang kedua, sedang marak sekarang konten-konten yang lebih menyakitkan. Banyak orang yang berkata tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan ilmu, sampai mengatakan bahwa Masjid Nabi itu sebelumnya adalah gereja sebelumnya. Masjid Nabawi itu dikatakan sebelumnya adalah gereja. Maka ulama-ulama mu'assirah yang sekarang ini ada, guru-guru kita yang sering kita ambil ilmunya di channel-channel YouTube itu membela. Ambil khusus para habaib itu membela. Banyak fitnah yang dikeluarkan. Dan seorang kiai besar, Kiai Haji Rahmat Abdullah almarhum, mengatakan bahwa salah satu cara Belanda untuk meredam pergerakan umat Islam zaman dulu adalah dengan menghilangkan materi atau subjek sirah atau tarikh Islam. Padahal di zaman tabi'in, anak-anak para sahabat dikatakan bahwa mereka pernah bersaksi bahwa nahnu nu'allimu maghazi Rasulillah kama nu'allimu ayati minal Qur'an. Kami itu dulu diajarkan oleh bapak-bapak kami, para sahabat, untuk mempelajari maghazi Rasulillah, perang-perangnya Rasul. Kama nu'allim, sama seperti mereka mengajarkan satu demi satu ayat di dalam Al-Quran. Demikian pentingnya kita mempelajari sirah atau tarikh Islam. Nah, baru saya sudah mengisi pas sekitar 3 tahun di daerah Pondok Makmur. Dan kemarin baru ada letupan lagi yang mengatakan bahwa tidak penting belajar sirah karena itu hanya dongeng. Padahal tidaklah sirah itu dimunculkan kecuali dari hadis-hadis, bukan sekedar mengarang. Jadi ada sirah Ibnu Ishaq, kemudian sirah Ibnu Ishaq, hilang literaturnya. Hari ini kita temukan sirah Ibnu Hisham.
Banyak hadis-hadis yang diamalkan. Dan sekarang banyak surah lagi yang bisa kita pelajari hari ini. Yang masyhur sekarang Rahiqul Maktum. Yang masyhur sekarang. Baik, itu sebagai prolog, Pak. Mudah-mudahan membangunkan kita bahwa pelajari sirah adalah sebuah hal yang harusnya menjadi prioritas kita juga. Selain mempelajari tauhid, fikih, kemudian mempelajari Al-Quran, tafsir, ini pun tidak boleh dilupakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Yathrib adalah nama lain dari Madinah. Rasulullah kemudian beristighfar setiap kali mendengar kalimat Yathrib. Beristighfar. Dan Rasulullah sebelum hijrah ke Yathrib pernah memerintahkan sahabat untuk berhijrah ke beberapa tempat, khususnya ke daerah Aksum atau Ethiopia. Di sana ada raja yang baik, yang namanya Najasyi atau Negus, dikenal di literatur sejarah modern ya, Negus, dikenal dengan Najasyi. Para sahabat kemudian hijrah ke sana 1 dan 2 kali. Salah satu yang berhijrah ke sana adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga istri Rasulullah, Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal Abu Salamah, maka Rasulullah menikahi Ummu Salamah, seorang wanita yang luar biasa, dan bukan wanita yang muda lagi saat Rasulullah nikahi pada saat itu. Orang kafir semakin represif, luar biasa tekanan yang diterima oleh Rasulullah. Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Abu Thalib meninggal, maka Rasulullah mencari daerah hijrah baru. Dipilihlah Taif. Taif ini disebut dengan Bustanul Quraisy, sebagai tanah investasi orang-orang Quraisy. Taif nggak jauh dari Mekah. Daerahnya adem, Pak ya. Kalau kita pernah ziarah ke sana, adem daerahnya. Berbatuan segala macam, tapi dingin. Bustanul Quraisy. Orang-orang kaya di Mekah itu beli tanah di sana, dirikan villa, bangun bangun pertanian di sana, kebun kurma, anggur. Iya. Masyarakatnya dikenal dengan Bani Thaqif. Nanti setelah Rasulullah kemudian ada di Madinah, Bani Thaqif itu diserang oleh Rasulullah. Serang. Iya. Luar biasa. Dan Taif itu punya benteng-benteng yang hebat. Tidak bisa ditembus oleh Rasulullah. Rasulullah hanya tarik mundur, kemudian mendoakan orang-orang Taif, dan orang-orang Taif itu masuk ke dalam Islam. Di Taif 10 hari Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hari-hari mana yang paling berat di dalam hidupmu?" Kata Rasulullah, "Hari-hari saat aku dakwah di Taif. 10 hari aku dakwah di Taif, diusir sampai berdarah di kaummu." Kata Rasulullah, maksudnya di Mekah tidak sampai aku berdarah. Tapi 10 hari di Taif itu luar biasa. Rasulullah mencari tanah hijrah. Pulang dari Taif bertemu dengan bangsa jin. Masjidnya ada, Masjid Al-Jin di Mekah. Di sana. Ya, Rasulullah istirahat di sana, kemudian didatangi sekelompok jin untuk dibacakan Al-Quran. Itu buat Rasul, Pak ya, buat kita jangan dipakai, Pak ya. Jadi, kalau Bapak kedatangan jin itu agak aneh nanti. Kemudian Allah memberikan balasan atas perjuangan Rasul. Tidak lama orang-orang dari Yathrib datang, anak-anak muda, minta agar mereka diajarkan Islam, bersyahadat.
berjanji setia pada Rasulullah. Namanya Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah. 12 orang dikirimkan oleh Rasulullah, diplomat pertama, dai pertama yang dikirimkan ke Yathrib pada saat itu. Siapa? Mus'ab, ditemani dengan Abi Umi Maktum. Anak muda yang dikirim. Anak muda yang datang dari Yathrib, anak muda. Mereka sudah jenuh dengan perang saudara yang ada di Yathrib antara Aus dan Khazraj. Mereka dengan jenuh dengan kebodohan orang tua mereka di sana, karena mereka menyembah berhala. Maka datang pada Rasulullah Bai'ah Aqabah, dikirimkan diplomat di sana. 1 tahun kemudian datang 70 orang, 12 buahnya 70 nyatakan keislaman. Maka Rasulullah saat pindah ke Yathrib itu dikatakan bahwa tidak ada rumah yang tidak diketuk oleh para dai Islam pada saat itu. Semua rumah sudah diketuk, termasuk benteng-benteng Yahudi itu sudah didakwahkan oleh orang-orang Ansar pada saat itu. Maka para sahabat diizinkan untuk berbondong-bondong hijrah. Abu Salamah dan Ummu Salamah berhijrah. Umar bin Khattab berhijrah. Abu Bakar bertanya, kapan ya Rasul kami berhijrah? Kita berhijrah. Kata Rasulullah, tunggu, Allah belum mengizinkan aku untuk berhijrah. Jadi Rasulullah itu Pak, melakukan segala sesuatu itu atas dasar perintah Allah. Walaupun sudah diizinkan para sahabatnya untuk berhijrah lebih dahulu, tapi Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu hijrah, 9 hari Rasulullah berjalan. 9 hari Rasulullah berjalan. Rasulullah sampai di Kuba, di Thaniyatul Wada, bersama Abu Bakar, bersama 1 orang penduduk jalan orang kafir, seorang penduduk jalan orang kafir. Orang Yahudi tinggal di Yathrib kurang lebih sudah ribuan tahun. Sejak zaman Nabi Daud atau sejak zaman Nabi Musa, para sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi sudah tinggal di daerah Arab yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Mekah, Madinah. Kalau Mekah hijau semuanya. Sekarang ramai viral karena memang Mekah kering. Tapi di Madinah hijau. Di mana-mana itu banyak pohon kurma. Min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan nanti akan ada nabi terakhir min ba'di ismuhu Ahmad. Setelahku itu namanya Ahmad. Di dalam Taurat namanya Mahmud. Maka Rasulullah mengatakan ana Ahmad, ana Mahmud, ana Muhammad. Saya itu Ahmad, saya itu Mahmud, saya Muhammad. Sama susunan kata. Kalau Rasulullah hijrah di sana, orang Yahudi sudah menanti kedatangan Nabi baru ini. Makanya Rasulullah itu menikah dengan istrinya yang namanya Sofia, seorang Yahudi yang sudah lama tinggal di sana. Sudah lama tinggal di sana. Dia. Karena Rasulullah kemudian hijrah ke sana. Orang-orang Yahudi punya jadwal piket, Pak. Selama ribuan tahun mereka punya jadwal piket bahwa nanti akan ada nabi muncul dari tempat ini, dari jalan ini. Namanya Jalan Thaniyatul Wada. Ini buat ibu-ibu yang biasa salawat itu. Ada salawatnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da.
Itu nasyid yang kemudian digaungkan oleh umat Islam. Riwayatnya lemah. Telah muncul di hadapan kami bulan purnama min thaniyatil wada. Kalau Bapak nonton film The Message atau film Omar, itu yang pertama kali melihat Rasulullah datang dengan Abu Bakar itu orang Yahudi. Hai orang Arab, itu tuh ada nabi yang kamu tunggu-tunggu kedatangannya. Orang Yahudi, Pak. Ya. Maka kemudian Rasulullah diajak. Rasulullah masuk ke Kuba dahulu membangun masjid. Setelah bangun masjid selama 3 hari, jangan dibayangkan bangun masjid seperti ini, Pak. Hanya berupa garis saja. Berupa garis. Masjid Kuba. Kalau kita ziarah ke Madinah, pasti diajak ke Kuba. Rasulullah punya kebiasaan setiap Jumat datang ke Kuba. Datang ke Kuba. Yang sempat untuk ziarah ke Masjid Kuba itu di sebelah sini nih, di sebelah kanan kalau mau menghadap kiblat itu ada kalau kita lihat ke atas ada lampu, kemudian ada bolongan kecil. Nah, disitulah Rasulullah pertama kali berdiri untuk salat di Masjid Kuba. Para sayyid keturunan Nabi dari jalur Hasan dan dari jalur Husain itu sering menceritakan ambil keutamaan untuk sholat di sana. Kalau ada kesempatan kita untuk ziarah kembali, kita lihat di atas mana nih yang bolong nih, di sini. Sempatkan sholat sunnah di sini. Iya. Ada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas, masih keluarga Nabi. Tidaklah Ibnu Abbas itu mencintai amalan-amalan Nabi walaupun hal itu berat dia lakukan. Nabi senang makan labu. Ibnu Abbas mengatakan saya tidak suka labu, cuma karena Nabi suka ya saya suka, saya makan. Waktu naik haji Ibnu Abbas bilang, Ibnu Abbas tuh naik haji puluhan kali, Pak. Di riwayatnya Ibnu Abbas itu membebaskan 1000 budak. Jadi riwayatnya. Di mana Nabi berhenti saat naik haji, di mana Nabi makan, di mana Nabi pipis, itu Ibnu Abbas ikuti. Saking cintanya pada. Selesai, maka Nabi masuk ke dalam kota Yathrib. Maka yang dilakukan pertama kali oleh Nabi untuk membangun atau mendirikan negara Madinah adalah membangun masjid. Sudah disambut di tengah kota Yathrib, ditawari oleh orang-orang Ansar, ya Rasulullah, tinggal di rumah kami, tinggal di rumah kami, tinggal di rumah kami. Kata Rasulullah, aku biarkan untaku di mana dia berhenti, di situ aku akan tinggal. Maka Rasulullah tinggal di tempat untanya berhenti. Untanya berhenti di depan rumah Abu Musa al-Ansari, sahabat Nabi yang syahid saat ingin merebut Konstantinopel. Usianya panjang. Kalau kita ada rezeki, ada kesempatan, nanti kalau ke Istanbul di situ tuh ada kuburan Abu Musa al-Ansari. Dia yang menyeberangi lautan, menunaikan janji Nabi bahwa Konstantinopel akan direbut. Kapan direbutnya? Pertama kali ekspedisinya dilakukan di zaman Khalifah Muawiyah. Angkatan perang itu dibangun di zaman Khalifah Utsman. Utsman bin Affan membangun angkatan perang di laut yang pertama. Ekspedisinya ke Siprus. Siprus itu dekat dengan Turki. Dekat dengan Turki. Masjid yang dibangun. Tinggal Rasulullah di rumah Abu Musa al-Ansari sekitar beberapa bulan. Ada hadis yang muncul saat Rasulullah tinggal di rumah Abu Musa al-Ansari. Yang pertama, Abu Musa sering menghidangkan Rasulullah makanan
berupa bawang, banyak campuran bawangnya. Maka kata Rasulullah, tidak. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku hamba yang selalu berdoa dan berzikir pada Allah. Malu kalau aku berdoa dan berzikir, mulutku bau. Itu hadis munculnya di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ditinggali oleh Rasulullah berbulan-bulan tidak mengeluh sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik tetangga adalah Abu Musa al-Ash'ari. Di situ muncul di saat Rasulullah tinggal di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Saat tinggal di rumah Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah kemudian membangun masjid. Dilihatlah ada satu bidang tanah milik 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim ini sudah bersyahadat. Dia tawarkan pada Rasulullah, Rasulullah enggak mau. Saya beli itu tanah. Maka tanah itu dibeli oleh Rasul, makanya masjidnya masjid Nabi. Luasnya 50 kali 50. Fondasinya 3 hasta ke bawah. Dibangun dari tanah liat, batu batanya. Kemudian semainya dibangun dari campuran tanah dan susu. Rekat. Pintunya 3. 1, 2, 3. Sampingnya ada rumah Rasulullah. Dibangun kurang lebih selama 3 bulan. Rasulullah ikut membangun. Dan pada saat itu kiblat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Semua hadap ke Masjid. Maka para ulama mengatakan bahwa dalam membangun negara, yang pertama kali diperlukan adalah membangun ruhiyah umat yang dibangun. Prioritasnya adalah membangun ruhiyah umat. Masjid Nabi disebut oleh para ulama sebagai majlisul quwwah, majelis yang membangun kekuatan mereka, bil khusus kekuatan akidah, kekuatan ibadah. Luar biasa. Dari sanalah kemudian Rasulullah mengatur Madinah. Dari sanalah Rasulullah kemudian mengajarkan para sahabat. Di sanalah para sahabat mengatur strategi perang. Di sanalah Rasulullah melepaskan diplomat-diplomat, dai-dai dari masjid. Di sanalah Rasulullah mengatur korespondensi, membuat surat menyurat dari masjid. Dari masjid. Pada perang Ahzab, masjid kemudian berubah, ditambah lagi fungsinya menjadi bagian dari rumah sakit darurat. Islam berkembang, orang-orang banyak yang masuk ke dalam Islam. Yang kaya akan beli tanah, yang tidak mampu tinggal di masjid. Masjid menjadi tempat tinggal darurat. Muncul Abu Hurairah, orang miskin gak punya apa-apa, suruh tinggal di masjid. Dibangunkan oleh Rasulullah suffah. Di bagian belakang masjid diberikan tiang-tiang, kemudian atapnya dari pelepah kurma. Suffah. Tinggal di sana ahlu suffah. Rasulullah cinta dengan mereka. Rasulullah rumahnya di sini, kalau di kiblat rumahnya di kanan. Sederet nanti rumah-rumah istri beliau. Rasulullah menggiringnya setiap malam. Setiap hari Rasulullah menggiring. Setiap Rasulullah makan siang, Rasulullah kemudian selalu mengajak ahlu suffah, ahlu suffah makan di rumah saya. Para sahabat, ajak makan ahlu suffah di rumah-rumah kamu. 1 cukup buat berdua, 2 cukup buat bertiga. Itu hadisnya muncul karena kecintaan Rasulullah terhadap ahlu suffah. Di sana ditemukan Abu Hurairah yang berzikir sambil diketin tali nih Pak, dikepang 1 subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah selesai kepangannya dilepas lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Salah tuh. Solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal di masjid. Di masjid. Ya. Maka subhanallah. Masjid sudah dibangun. Bagaimana cara agar orang-orang yang tertidur, kata Rasulullah, itu bisa bangun? Bagaimana buat orang-orang yang lupa lalai dari pekerjaannya agar ingat dengan waktu sholat? Maka ada seorang sahabat Abdullah bin Zaid datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bermimpi. Umar pun datang. Ya Rasulullah, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat syahad, kalimat azan. Maka azan pertama yang berkumandang, Bilalnya adalah Bilal, muazzinnya adalah Bilal. Dikumandangkan di masjid Nabi untuk memenuhi panggilan salat. Maka sekali lagi, kalau kita ingin maju di bangsa, maju di negeri, hidupkan masjidnya. Kita datang ke Madinah, kita datang ke Masjidil Haram, 24 jam itu masjid gak tutup. Selalu ada orang yang ibadah di sana. Di copy paste oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Bagaimana masjid-masjid di setiap pesantren itu hidup selama 24 jam. Saya waktu kuliah di Darut Tauhid, saya kuliah di IKIP Bandung. Kosnya dekat dengan Darut Tauhid. Pulang dari kampus awal-awal dulu, jam 11 masih ada aktivitas di sana, orang yang tilawah segala macam. Sekali waktu jam 2 itu orang-orang jam 2 sudah putih-putih dari mana-mana itu. Ibu-ibu mahasiswi itu pada pakai mukena tuh jam 2 berjalan berbondong-bondong itu ke masjid. 24 jam ini. Maka tugas kita, mobil khusus DKI, untuk bisa menghidupkan masjid selama 24 jam. Jangan ditutup Pak, nanti ditutup apa? Saya ke daerah Malang, antar anak-anak untuk studi di sana, studi banding. Kasih Pak. Az-Zuhur sudah masuk. Saya datang ke sana masbuk. Ternyata masjidnya di belakangnya itu banyak pedagang-pedagang yang tidur. Tapi dibatasi di situ. Ruang utama tidak boleh tidur. Ruang belakangnya silakan mau tidur, ada makanan, minuman, segala macam di sana sudah disediakan oleh DKI. Di sana para sahabat berlatih khidmat, melayani ahlus suffah, melayani ahlus suffah. Nah, itulah yang pertama kali Rasulullah bangun untuk fondasi sebuah negara. Kemudian yang kedua, apa yang Rasulullah lakukan? Di tahun pertama Rasulullah ada di Yathrib, Rasulullah mengganti nama Yathrib menjadi Madinatul Rasul atau Madinatul Nabi. Diganti namanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Rasulullah mempersaudarakan golongan Arab pada saat itu antara Ansar dan Muhajirin. Dipersaudarakan. Para mu'arikh mengatakan persaudaraan sudah terjadi di Mekah. Abu Bakar dengan Umar, Zaid dengan siapa? Sudah dipersaudarakan di Mekah. Saat Rasulullah hijrah, sahabat-sahabatnya hijrah,
Disetup pulang oleh Rasulullah. Tidak lagi saudaranya antara orang Mekah dan orang Mekah saja, tapi antara orang Mekah dan orang Madinah, Ansar dan Muhajirin, dipersaudarakan. Ada Salman dan Abu Darda, ada Abdurrahman bin Auf bersama Sa'id bin Sa'id, Abu Bakar dengan siapa, ini dengan siapa, dipersaudarakan satu sama lain. Bahasa Arabnya ta'akhi, persaudarakan satu sama lain. Dulu saya di kampus juga begitu Pak, diajarinya. Ta'akhi kita siapa, saudara kita siapa, dipersaudarakan di sana. Orang Bandung dengan saya orang rantau Tangerang. Ini saudara antum, kalau antum kesulitan, nah sini. Maksudnya kalau kita kesulitan, tapi kita diajarkan juga iffah. Walaupun itu saudara kita orang asli Bandung, jangan sampai kemudian kita meminta-minta ke sana. Jaga iffah. Maka Abdurrahman bin Auf, orang kaya dari Mekah, tidak meninggalkan harta, tidak membawa harta sedikit pun ke Madinah. Dipersaudarakan dengan saudaranya yang kaya, Sa'id bin Sa'id, itu dipersaudarakan di sana. Kata Sa'id bin Sa'id, Abdurrahman bin Auf, saya punya istri. Kalau kamu mau menikah, saya ceraikan. Kalau masa idahnya selesai, nikahi oleh kamu. Saya punya tanah banyak, setengahnya buat kamu, kalau kamu mau. Kalau itu ada zaman sekarang Pak, viral itu Pak. Sampai istri rela diceraikan buat saudaranya. Kalau masanya sudah idah, silakan kamu nikahi. Jangan begitu. Tunjukkan saja di mana. Pasar. Maka Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar. Sampai Rasulullah melihat mukanya pucat keletihan, kerja keras. Pedagang ulung Abdurrahman bin Auf. Dia pedagang ulung. Sampai mukanya pucat, Rasul tanya, dari mana yang berdagang ya Rasul? Sudah menikah engkau? Sudah ya Rasul, alhamdulillah. Dia, berapa mahar yang kau berikan? Aku berikan mahar, malu Rasul sebutkannya. Pada wanita Ansar ya Rasulullah, saya berikan sebiji emas. Lu kok gak ngabar-ngabarin? Maka keluar hadis dari Rasulullah, rayakanlah pernikahan walaupun dengan satu kambing. Itu karena persaudaraan ta'akhi. Ada kisah yang lain lagi, ada Salman masuk Islamnya di Madinah, ada Abu Darda. Salman masuk Islamnya di Mekah. Abu Darda orang Madinah. Ta'akhi bukan urusan makan saja, Pak. Salman tidur di rumah Abu Darda. Kata Abu Darda, itu saudaramu, urusan dunia gak mau. Kerjanya hanya begitu aja. Oh iya. Tidur baru sebentar, Abu Darda sudah bangun, sudah berdiri sholat. Dilihatin sama Salman, saudaraku tidur. Puasanya betul Abu Darda. Kata Salman, disela saja puasanya, jangan tiap hari. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Darda, Allah punya hak, jasadmu punya hak, keluarga punya hak. Kita tahu hadis itu masyhur, Pak ya. Itu dari persaudaraan antara Salman dan Abu Darda. Urusannya bukan hanya urusan masalah makan saja, tapi masalah tadi saja tuh, masuk. Itu ta'akhi. Oh indah banget. Indah. Orang Ansar berkumpul, saudara-saudara dari Muhajirin dipanggil. Saudara-saudara dari Muhajirin, disaksikan oleh Rasulullah, kami sudah kumpulkan siapa saja yang punya tanah besar, sebagainya kami serahkan buat kalian. Rasulullah,
senang. Kata orang Muhajirin, saya tidak pernah menemukan orang-orang sebaik ini. Yang ziarah ke Madinah pasti lihat perbedaan orang Ansar, orang Madinah dan orang Mekah. Orang Mekah mah cuek-cuek, Pak. Karena zaman dulunya itu Mekah itu sudah jadi kota metropolis. Orang dari mana-mana kan naik haji dari zaman Nabi Ibrahim. Tapi di Madinah enggak. Resapan-sapan segala macam. Buka puasa di sana deh, Pak. Bapak nggak bawa duit nggak akan mati di sana. Pagi, siang, sore kita bisa makan berkali-kali di sana. Tinggal bilang saja saya mau makan, nggak ada duit. Apalagi dari Bani Najjar yang tinggal dekat Masjid Nabi di sana. Saya pernah ditunjuk itu di situ tuh kampung Bani Najjar. Itu banyak ulama di sana. Banyak ahli ibadah di sana. Bisa dibayangkan ahli ibadahnya di sana, ya bawa mobil, Pak. Ahli sedekah ya bawa mobil di sana. Bagus mobil. Luar biasa. Kata Rasulullah senyum bahagia. Kata Rasulullah, tidak, saudaraku. Cukup berikan saja pekerjaan orang-orang Muhajirin untuk bekerja di kebun-kebunmu. Jadi ya. Maka orang Muhajirin setuju, Pak. Tapi Pak, orang Muhajirin kan pedagang, bukan petani. Tetap saja yang mengerjakan ladang itu lebih banyak orang Ansar. Walaupun keuntungannya dibagi dua. Masya Allah. Makanya Rasulullah memuji orang Ansar, dan saat pembagian ghanimah orang-orang Ansar itu komplain kenapa Rasulullah memberikan ghanimah lebih banyak kepada orang Muhajirin. Rasulullah bilang begini, bukankah aku sudah datang pada kamu dan aku tidak akan pernah, tidak mau meninggal kecuali di Madinah. Oh, kami ridho ya Rasul. Kayak zaman saya kuliah di IKIP dulu, dosen saya cerita yang tinggal lama di sana. Itu orang Madinah sama orang Mekah lucu kalau lagi berantem. Orang Mekah, kami punya Baitullah. Kota orang Madinah, itu masjid, ada kuburan Nabi. Gitu, Pak. Orang Indonesia kalau debat sama mereka punya apa kita, Pak? Kalah kita. Memang mereka dimuliakan. Quraisy di Mekah dimuliakan. Ansar dimuliakan karena ada makam Nabi di sana. Jadi fondasi kedua membangun negara adalah mempersaudarakan antara satu dan yang lain. Jauh, Pak. Tahun 1100 Masehi atau sekitar tahun 600 Hijriah, Imam Ghazali punya sahabat namanya Tajul Mulk. Dan Tajul Mulk, siapa namanya? Lupa saya. Jadi dia salah satu penasehat khalifah pada saat itu. Dan dia diberi kewenangan untuk mendirikan banyak universitas. Universitasnya itu banyak. Imam Ghazali termasuk yang mengajar di sana. Ada fakultas khusus mazhab A, B, C, D, E, F, G. Muncul akhirnya gelora mazhab, membesar-besarkan mazhab antara satu dan lain. Sampai di tempat kampus itu, Pak, itu saling bunuh antar mazhab. Gak lama setelah itu tentara saling datang. Padahal setahun sebelumnya Imam Ghazali masih i'tikaf di Masjidil Aqsa. Para ulama bilang, kalau orang kafir sudah membantai orang Islam, itu dia nggak lihat mazhabnya apa. Syafi'i enggak. Yang syahadat ketahuan pakai kopiah kayak begini, Pak, kayak saudara-saudara kita yang ada di Uighur, sikat, bantai. Mau mazhab Hanafi, Maliki,
Imam Ghazali akhirnya balik lagi, kembali ke madrasah, membangun madrasah. Materinya kemudian salah satu yang ditinggalkan materi tentang askari, materi terkait dengan prajuritan. Meninggal dunia Imam Ghazali dilanjutkan oleh muridnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani mempersiapkan murid-muridnya untuk merebut kembali Yerusalem. Ini ta'akhi penting. Sekarang kita ini lagi diobok-obok. Ya, orang Islam tuh paling gampang diobok-obok masalah fikih. Banditnya tuh ada pas sekarang yang kayak begitu, banditnya ada. Masalah fikih kesek terus. Padahal fikihnya Aisyah dan fikihnya Ibnu Mas'ud saja sudah beda. Zaman Nabi itu sudah beda. Saya baca satu mazhab Aisyah. Aisyah tuh nggak pernah menceritakan Nabi sholat duha. Bapak yang rajin sholat duha, ketemu orang yang mazhabnya mazhab Aisyah, itu nggak pernah Aisyah mengatakan saya nggak pernah lihat Nabi sholat duha. Loh, bingung kita yang sholat duha. Tapi apa mereka ribut? Enggak, biasa aja mereka. Karena masih banyak amalan sunnah yang lain. Kita meribut ya begitu. Nggak pakai jenggot dibilang ke Yahudi-Yahudian kayak ini nggak pakai jenggot gitu Pak ya. Padahal ya orang kan nggak semuanya punya jenggot Pak ya. Dipaksa dicabut jenggot dari mana-mana. Ya, sunnah tuh banyak. Klaim sana sini. Bacalah Bapak monggo bagaimana Imam Ghazali itu membangun, bagaimana Abdul Qadir Jailani itu membangun. Mereka membangun dari ruh majelis. Tapi sekarang banyak yang benci dengan beliau. Kalau baca sejarahnya, masya Allah. Kenapa ulama-ulama kita di Nusantara bil khusus itu minta kemudian kitab-kitab beliau itu dibacakan. Yang ketiga, Rasulullah membangun negara setelah ditaati. Lihat nih, ini banyak orang Yahudi. Jumlah Yahudi di Madinah pada saat itu 70%, orang Arabnya 30%. Nabi melihat ancaman orang Yahudi. Nabi pada saat itu sebagai kepala negara. Yahudi biar kemudian banyak klan-klannya, Pak. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, ada 3 klan besar. Tapi mereka fi qulubihim syatta, hati mereka terpecah-pecah. Maka Nabi buat konstitusi, kepala negaranya adalah Nabi. Diktekan kata Nabi, muncullah piagam Madinah. Piagam Madinah. Orang Yahudi kami lindungi. Yahudi tidak boleh menyerang kami. Kalau kami diserang, semuanya orang Madinah harus membela. Yang tidak membela berarti pengkhianat. Di perang Ahzab, Bani Quraizah kurang ajar, malah ingin membantai Nabi dari belakang dan para sahabatnya. Selesai perang Ahzab, sebelum Nabi meletakkan pedang, malaikat sudah ingatkan, itu ada satu urusan belum beres. Oh, lupa. Berangkat kata Nabi. Dikepung. 2 bulan dikepung. Kurang lebih. Pengkhianatan itu. Apa hasilnya? Semua laki-lakinya dipancung. Pengkhianat. Pengkhianat nggak layak hidup, Pak. Jadi begitu. Dibuat aturan segala macam. Karena ada konstitusi ini luar biasa. Dulu berapa tahun yang lalu. Heboh syariat Islam. Ini jangan sensitif Pak ya. Jangan sensitif. Jadi gini loh. Apa yang cocok diterapkan di Indonesia? Piagam Madinah atau syariat Islam? Maka Nabi melihat kondisi struktur masyarakat Madinah yang majemuk, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu membentuk piagam Madinah.
dengan kewajiban menjalankan syariat terhadap orang-orang Muslim. Datang orang Yahudi, ketangkep anak muda orang Yahudi itu zina di Gapura, Pak. Gapura, tempat masuk orang Madinah itu banyak pintunya. Zina di situ, kurang ajar, Pak. Ketangkep. Kata rahibnya, coba nih, dua orang ini bawa ke Muhammad. Minta hukumnya, hukum seperti apa? Kata Nabi, lah kan kamu punya rahib sendiri. Silakan hukum sesuai dengan agama kamu. Enggak nih, kata rahib, saya suruh kau yang memutuskan. Ya kalau sama saya mah yang seperti ini ya dirajam, karena sudah pernah menikah. Baik, saya laporkan. Dilaporkan ke rahibnya. Kata rahibnya, benar itu Muhammad. Itu berarti dia nabi yang beneran. Cuman yang gini aja ya, ini kan anak pembesar kita cari ya jalan keluarnya biar jangan dirajam. Orang Yahudi yang sering membuat dalih, bukan dalil, membuat dalih atas dalil yang ada. Akhirnya nggak jadi dirajam. Ya, karena anak pembesar. Kalau rakyat kecil mau disikat, Pak. Ya, disikat. 47 poin mengatur hubungan antar komunitas Muslim dan non-Muslim tunduk di sana. Piagam kesetaraan pertama di dunia, hitam putih, warna kulit tidak jadi masalah di dalam Islam. Saya senang baca sejarah kan, Pak. Dulu di Amerika tuh Pak, orang-orang Afrika itu dikerangkengin, Pak, dijual beli, ditaruh di kandang. Jadi hewan peliharaan orang-orang kulit putih. Dikasih makan kayak kasih makan anjing, Pak. Dijadikan percobaan, dilihat tubuhnya tanpa pernah dibius, di black-black, Pak. Orang kulit hitam, Pak. Perbudakan sudah selesai di abad ke-14, di orang Islam sudah selesai, mereka baru memulai. Orang-orang barat sampai sekarang mereka masih merasakan. Kita datang ke Madinah, di sudut sana ada orang Mauritania, orangnya hitam, baca Qur'annya bagus. Di sudut sana kita lihat orang Pakistan, lurus, kering kulitnya, agak coklat seperti kita. Kalau jalan luar biasa, dingin kayak apa juga dia kuat. Di sudut sana tuh ada orang-orang kita pakai batik semuanya, Pak, senyum terus, Pak, kecil tuh. Dikit-dikit ngemil, nah itu orang Indonesia. Senyum ngemil, pakai batik lagi. Pokoknya paling berwarna orang Indonesia deh. Orang Indonesia tuh pasti tuh ngumpul tuh sambil ngemil. Jadi pakai batik lagi ramai. Pokoknya yang tawaf seragam itu udah orang Indonesia itu, Pak. Gampang tuh. Orang Pakistan, waduh, di Masjid Nabawi itu tidur di luar, kuat itu, masya Allah, fisiknya. Ya, macam apa kita kemudian merendahkan dia? Enggak, di hadapan Allah yang bertakwa. Karena ada perpecahan, karena ada piagam Madinah itu, orang-orang Yahudi khususnya itu terbongkar kedoknya. Mereka nggak mau taat pada Nabi, taat pada aturan nggak mau. Kesal banget ya kita, Pak. Tadi malam tuh kita kesal banget. Sekjen PBB setelah orang-orang Palestina itu nembaki tentara, 7 orang sama beberapa warga Israel di sana, dibilang aksi teroris yang dilakukan oleh warga Palestina bentuk keprihatinan dunia. Padahal sehari sebelumnya 10 orang warga Palestina syahid. Nggak ada, Pak, perhatian dari mereka. Gitu. Ini tadi watak orang Yahudi. Bangsa Aus Khazraj itu, Pak, perang ratusan tahun. Orang Arab yang tinggal di Madinah. Orang Yahudi datang, Aus, saya Khazraj, kau lebih mulia daripada ini, kau lebih mulia daripada ini. Gitu. Mereka ngambil pedang masing-masing. Padahal udah masuk Islam. Nabi keluar, mau balik ke jahiliyah lagi kayak dulu? Enggak, Nabi. Baliklah. Itu musuh kamu tuh, yang pengen adu domba. Jelas, Pak, musuh kita mah jelas. Jangan kemudian cuma beda cara sholat segala macam dianggap
Musuh. Cuma urusan ABC kita kemudian kayaknya ahli neraka nih sholatnya begini. Uji masih sholat aja dianggap ahli neraka. Yang di luar udah jadi ahli apa Pak tuh kalau misalnya nggak sholat? Apalagi yang beda keyakinan dengan kita udah sebut ahli apa itu? Kalau yang masih sholat aja dianggap sebagai ahli neraka. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam pengajiannya orang Yahudi. Ulamanya namanya Finhas. Kata Abu Bakar, Finhas, engkau tahu kan di dalam Taurat itu diberitakan tentang Rasulullah, masuklah ke dalam Islam. Kata Finhas, mau sih, cuman kekuasaan saya nanti hilang. Ayat-ayat yang tadi ada di dalam Taurat diubah sama dia. Diubah sama dia. Direvisi oleh manusia. Bayangin Pak, Taurat direvisi. Rasulullah dan Aisyah jalan berduaan ketemu dengan orang Yahudi. Yahudi bilang, Sam, assalamualaikum. Kematian buatmu ya Rasul. Aisyah Pak. Kemudian membalasnya, assalamualaikum juga. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, diamlah. Allah tidak suka membalas keburukan dengan keburukan yang lainnya. Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat bahwa dia itu nyumpahin kamu biar kamu mati? Kata Rasulullah, bukankah aku sudah membalas? Alaika, kamu juga. Tapi tidak ada kata sam di sana. Kata kematian. Itu luar biasa Nabi kita, Pak. Lembutnya luar biasa. Karena pada saat itu kewajiban berperangnya belum turun. Rasulullah masih tahan, kumpul itu semuanya. Itu Yahudi. Ada ketua MUI-nya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Diganti namanya, dulu namanya Husain bin Salam. Datang kepada Nabi, melihat ciri-ciri Nabi segala macam. Kamu seperti yang dikabarkan dalam Taurat, aku bersyahadat kepadamu. Syahadat. Ganti namanya jadi Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, saya sekarang sudah masuk Islam. Kamu mau tahu nggak watak asli kaum kami? Ya. Tolong sembunyikan saya di belakang rumahmu. Undang mereka semuanya. Diundang. Makan sama Nabi. Diundang Pak, tuh Pak. Orang-orang muslim boleh kita undang ke rumah kita Pak. Itu Islam luar biasa. Diundang makan. Terus setelah selesai makan kata Nabi, bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Oh, dia orang baik, pemimpin baik, paling ahli di antara ulama-ulama kami. Gimana kalau dia masuk Islam? Nggak mungkin. Keluar Abdullah bin Salam. Saudara-saudaraku, aku sudah masuk Islam. Ikutilah ajaran Muhammad. Kau dusta, dicaci maki gitu. Kata Abdullah bin Salam, lihat, Nabi, benar kan kata saya? Ini orang dikasih kebenaran susah. Itu orang Yahudi. Saat kiblat dipindah, sama orang Yahudi juga kemudian mengejek Rasulullah. Pernah satu ketika Rasulullah, bukan Rasulullah, sahabat Nabi itu pernah mengajak orang-orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Katanya, Allah yang butuh kita, untuk disembah. Kurang ajar kan Tuhan orang Yahudi. Allah yang butuh kita untuk disembah. Tanpa kita Allah tidak disembah. Kurang ajar ya. Luar biasa. Jadi untuk mengamankan, melihat siapa musuh, dibuatlah konstitusi. Aman. Yang keempat, perkuat militer. Jangan lupa masjid sudah beres, ta'akhi sudah, dibuat konstitusi, aturan mainnya seperti apa di dalam negara, perkuat militer. Jadi ini yang dilupakan oleh kita. Perkuat militer. Dulu di pesantren-pesantren itu, ya ada pesantren berarti ada bela diri. Ada pesantren ada bela diri. Sekarang jauh. Saya disuruh datang lari dikit, waduh, bisa cuti 3 hari Pak disuruh lari Pak.
Udah mulai lemah kita di sini. Tahapan berperang di dalam Islam jelas. Nabi masih di Mekah, diintimidasi segala macam. Kata Nabi, bersabarlah, aku belum menerima perintah itu. Menjelang Nabi hijrah, sudah ada perintah turun di surat Al-Hajj, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang, tapi Nabi mengatakan tidak berperang dulu. Kemudian tahapan ketiga, Nabi sudah ada di Madinah di tahun pertama, kemudian diturunkan lagi surat Al-Baqarah. Waqatilu fi sabilillah. Ayo perang fi sabilillah. Baru kemudian waqatilu musyrikina kaffah kama yuqatilu di surat At-Taubah. Ada 4 tahapan. Di tahun ke-2 Hijriah baru Nabi melaksanakan perang. Perang Badar pertama diawali dengan perang-perang kecil yang namanya Sariyah. Kalau ada Sariyah berarti Nabi nggak ikut perang. Ada Ghazwah berarti Nabi ikut perang di sana. Ada sekitar 38 Sariyah. Ada sekitar 24 Ghazwah. Selama 10 tahun Nabi berperang kurang lebih sebanyak 24 sampai 27. 10 tahun bagi 24. Berapa bulan saja Nabi perang? Pada saat itu Nabi usianya sudah berapa waktu di Madinah? Nabi dapat wahyu usia 40, dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti usianya sudah 53. Perang pertama Nabi di tahun kedua Hijriah. Berarti usia Nabi 55. Setelah itu Nabi kemudian 10 tahun berperang. Siapa Pak? Usia Bapak yang 55 sekarang? Nabi masih perang tuh, masih gagah-gagahnya tuh Pak. Dikatakan 3 bulan sampai 4 bulan sekali Nabi berperang. 3 bulan sampai 4 bulan sekali Pak. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Malu kayaknya kita Pak ya. Waduh. Kalau ada panggilan jihad, bisa nggak diganti sama orang? Kita bayar deh. Pergantian pemain gitu Pak. Luar biasa. Jadi ada orang bilang bahwa itu di perang Badar Nabi duluan yang ngajakin perang gitu. Bukan, memang kondisinya sudah perang saat Nabi hijrah itu sudah diusir. Kondisinya sudah perang. Ada negara Mekah, negara Madinah. Sa'ad bin Mu'az pembuka dari Ansar naik haji ke Mekah. Di sana ada sahabatnya namanya Umayyah. Sahabatnya kemana-mana selalu ngikutin dia karena punya hubungan dagang. Kalau lagi dagang ke Syam transit ke Madinah, nginep di rumah Sa'ad bin Mu'az. Saat sedang tawaf ketemu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ente orang Ansar ya? Yang melindungi orang-orang saudara-saudara kami di sana pada pindah agama ya? Kalau nggak ada Umayyah, bantai kamu. Apa tuh Pak bahasa kayak begitu Pak? Itu bahasa perang. Jadi kita jangan lupa sekali lagi Pak ya, banyak tuh Pak sekarang di channel-channel itu mengatakan bahwa perang Badar itu yang memulai adalah Rasulullah mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Itu kan mencegah. Lu nggak selesai baca sejarahnya. Pada saat itu sudah turun kewajiban berperang, perintah berperang. Sebelum ada perang Badar banyak, ada perang Sawik, ada perang A, B, C, D, E, F, G, banyak lagi di sana. Kalau kita baca banyak manuver-manuver politik dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Yang terakhir membangun pasar. Di Madinah ada pasar Manakhah, pasar yang dibangun oleh Nabi. Di dekat masjid, di dekat kuburan Baqi ada pasar yang dibangun oleh Nabi. Nabi keliling ke pasar Bani Qainuqa, pasar orang Yahudi. Ini bukan pasar kamu, ada riba di sana. Ini bukan pasar kamu, ada penipuan di sana. Bukan pasar kamu, bangun pasar sendiri. Tidak ada riba, tidak ada penipuan. Nabi membangun pasar, ketahuan oleh Ashraf,
Salah satu pemuka Yahudi dari Bani Qainuqa, kelihatan pasar Nabi, dihancurin sama dia. Nabi ketawa. Buat yang lebih gede, kata Nabi. Buat lebih gede lagi, Pak. Tadi ukurannya kecil, sekarang ukurannya 100 kali 100 meter. Buat lebih besar lagi, kata Nabi. Biar mereka panas. Cari tempat-tempat yang kemudian bisa memutus jalur perdagangan mereka. Jangan kenakan pajak, kata Nabi. Jangan kenakan pajak. Udah harga barang turun. Tutup tuh pasar-pasar orang-orang Yahudi. Ini kita kadang-kadang sudah begitu, Pak ya. Saudara kita Muslim jualan sabun lebihin 1.000 aja. Mahal. Padahal yang punya toko-toko besar non Muslim itu demi Allah, Pak, mereka nggak akan zakat, Pak. Kita ketipu dulu, Pak. Ada seorang kepala daerah non Muslim mengumrohkan para marbot. Mana ada, Pak, non Muslim mengumrohkan orang Muslim? Mana ada? Non Muslim zakat, mana ada, Pak? Nggak akan zakat ya. Zakat dia orang Islam. Jadi kalau cuma lebih 1.000 gopek segala macam, ya Allah, orang Muslim, mereka nanti kalau sudah jadi muzaki akan berzakat. Zakatnya buat kita juga. Jadi ya, ada masjid saya biasa ngisi di Buana Gardenia sana, Pak. Masjidnya paling depan, Masjid Muhajirin. Baru sekitar 3 bulan dia buat warung makan murah, seikhlasnya bayarnya. Itu, Pak. Driver ojol, Pak, banyak makan di sana. 3.000 gocek, Pak. Seikhlasnya aja. Itu saya tanya sama pengurusnya, namanya Pak Agus, DKM-nya. Pak Agus, itu masih untung nggak kayak begitu, apa rugi? Untung justru itu seikhlasnya aja untung, Pak. Tapi menunya jangan Bapak kira menu kayak di restoran. Dia ada dendeng, ada rendang, jangan, Pak. Standar aja, Pak. Ada kentang, sayur, telur, udah. Kalau jalan ke warung makan kan bisa 15.000, bisa 12.000. Kalau ada yang label baharinya udah agak mahal lagi tuh, Pak. Jadi itu cuma bisa ikhlasnya, ya Allah, itu luar biasa. Saya ngeliatin jadi, oh iya rame ya. Saya sholat zuhur nyimpang dari sana habis rapat dinas ke sana, rame, driver ojol, ada yang minta dibungkus segala macam. Mereka tetap bayar, nggak hina mereka. Jadi satu, bangun masjid, persaudaraan diutamakan. Ya. Yang ketiga, buat konstitusi, kuatkan fisik dengan militer. Pasar, satu lagi ilmu pengetahuan. Dulu nggak ada sekolah, Pak. Sekolahnya di masjid. Saya kepala sekolah, Pak. Masuk sekolah saya itu udah hampir 20 juta. Uang gedung 20 juta, hampir 20 juta. Kalau sudah ada masjid bagus kayak gini, Pak, ya Allah, Pak, nggak usah ada uang gedung. Betul nggak, Pak? Yang penting uang kebersihan aja, membayar gurunya. Ini guru yang cakep-cakep, Pak. Ini guru yang cakep-cakep. Jadi dulu itu pendidikan murah, karena mereka ada di masjid. Kapan-kapan kita bahas sejarah sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada, Pak? Cukup? Baik, kita tutup doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.